Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja sih yang saya ikuti pada saat modul Nusantara. Modul Nusantara Kebinekaan 1, Kenali Asalku. Modul kali ini dipandu oleh Bapak Imam selaku dosen modul. Di sini Bapak juga menjelaskan ada rumah adat Aceh. Nah, di belakang teman-teman ini ada alat untuk memisah padi. Alat ini alat tradisional pada zaman dulu. Di sini kami turun ke bawah dan juga kami mau melakukan proses adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Nah, teman-teman yang paling depan ini membawa ranup. Ranup terbuat dari pinang, gambir, cengkeh, dan dibalut dengan daun sirih. Proses penyambutan ini dilakukan oleh Bapak dosen modul dan diwakili oleh ketua kelompok kami beserta sekretaris. Lalu anggota lain juga diberi kesempatan buat makan satu-satu. Dengan adanya penyambutan ini, kata Bapak dosen modul, itu berarti kami sudah disambut dan dianggap sebagai keluarga, bagian dari Bapak dosen modul. Setelah makan ranup ini, intinya kita semua keluarga. Selanjutnya di sini kami juga mempersiapkan jadwal-jadwal modul kami ke depannya. Setelah selesai menyusun jadwal, selanjutnya kami mengeksplor Waduk Julikat. Jadi untuk waduknya sendiri sepertinya udah tidak terurus. Paving-pavingnya juga sudah banyak yang hancur. Di sini juga ada bebek-bebekan, namun sudah tidak beroperasi karena waduknya sendiri pun udah ditumbuhi tanaman-tanaman. Sekarang kami semua balik dari Waduk Julikat. Untuk sholat duhur, kami mampir ke Masjid Islamic Center. Di sini masjid terbesar di kota Lok Sumawe. Setelah sholat, kami juga makan-makan. Nah, sebelum pulang ke kos, kami juga mampir sebentar ke pantai Ujung Blang. Modul Nusantara Refleksi 1, Mengenal budaya lokal melalui tarian tradisional Ranup Lampuan. Diana, Ila, dan Zahara dengan tari Ranup Lampuan. Nah, di sini kami dikenalkan dengan tarian tradisional yang ada di masyarakat Aceh. Tarian ini adalah tarian Ranup Lampuan. Tari Ranup Lampuan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Aceh. Tarian ini termasuk tarian penyambutan yang biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima masyarakat. Tari Ranup Lampuan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh dan sering ditampilkan untuk menyambut para tamu terhormat maupun acara penyambutan adat lain. Pakaian adat yang dipakai oleh penari adalah pakaian adat dari beberapa daerah di Aceh. Yang pertama, yang warna hitam merupakan baju adat dari Gayo, yaitu Aceh Tengah. Dan yang warna kuning merupakan baju adat dari Aceh Utara. Serta yang warna hijau merupakan baju adat dari Aceh Besar.
Setelah dikenalkan dengan tarian Randup Lampuan, kami juga diberikan kesempatan untuk mencoba pakaian-pakaian adat ini. Nah, ini adalah proses penyuguhan siri sebagai tanda terima yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini ada yang suap-suapan, sweet banget kan mereka. Dan yang terakhir, acara makan-makan. Modul Nusantara Kebinekaan 2. Eksplorasi ke tempat bersejarah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Modul kali ini kami ke Museum Islam Samudra Pasai di Aceh Utara. Di sini kami dipandu langsung oleh Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman menjelaskan batu nisan yang tersebar di Aceh maupun di luar Aceh. Di sini terdapat beberapa alat-alat musik tradisional pada zaman dulu. Ini merupakan pelaminan adat masyarakat Aceh Utara. Modul Nusantara Kebinekaan 3. Eksplorasi ke tempat bersejarah Rumah Cut Nyak Mutia. Sebelum ke Rumah Cut Nyak Mutia, kami ke makam Sultan Malik As-Saleh. Di sini kami juga berdoa bersama sebentar. Nah, ini sudah sampai di Rumah Cut Nyak Mutia. Rumah Cut Nyak Mutia ini merupakan hanya replika, bukan yang aslinya. Rumah ini juga dijadikan situs cagar budaya. Modul Nusantara Inspirasi 1. Tukso tentang sejarah kopi Gayo. Sebelum ke tempat tukso kopi Gayo, kami mampir sebentar ke pemandian Minikulus.
Di sini airnya sangat jernih dan segar untuk mandi. Namun kami hanya cowok-cowok saja yang mandi karena yang cewek-cewek malas ganti baju. Nah, ini ada bocil-bocil. Ini dia cowok-cowok yang lagi mandi. Nah, ini sudah sampai di Seladang Cafe, tempat di mana kami akan melakukan talkshow sejarah Kopi Gayo. Kami masuk dengan dipimpin oleh Bapak dosen modul kami. Seladang Cafe merupakan tempat untuk bersantai atau nongkrong yang didesain dengan nuansa kebun kopi. Sebelum talkshow ini dimulai, dibuka oleh Bapak dosen modul. Nah, ini merupakan Bapak Sadikin. Bapak Sadikin sebagai narasumber dari talkshow sejarah Kopi Gayo. Selain itu, Bapak Sadikin merupakan ownernya langsung dari Seladang Cafe. Ini kami dikasih tunjuk beberapa contoh kopi-kopi. Di Gayo sendiri terdapat beberapa jenis kopi seperti Robusta, Arabica, dan lainnya. Nah, ini salah satu dari teman saya dikasih kesempatan untuk menyajikan kopi secara langsung. Setelah selesai talkshow, kami pulang. Modul Nusantara Kebinekaan 4. Eksplorasi dan dokumentasi Goa Putri Pukes. Goa Putri Pukes merupakan goa yang di dalamnya memiliki cerita yang menarik. Cerita tersebut mengisahkan seorang putri yang meminta izin untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Awalnya orang tua tidak merestui sampai akhirnya orang tua Putri Pukes merestui. Akan tetapi orang tua Putri Pukes berpesan kepada Putri Pukes bahwa nanti jika di perjalanan apapun keadaannya jangan menengok ke belakang. Namun ternyata Putri Pukes melanggar yang membuat Putri Pukes menjadi batu. Selesai kami keluar dan pulang. Modul Nusantara Refleksi 2. Ask Me Anything menggunakan permainan putar botol. Permainan ini dipimpin oleh Bapak dosen modul kami. Lalu kami diarahkan untuk memutar botol satu-satu. Yang mendapatkan arah pucuk botol nanti akan diberikan pertanyaan. Ilfil gak gitu?
Setelah melakukan permainan, kami bakar-bakar jagung bersama-sama. Cuci, harus makan, cuci. Ini Bapak dosen modul kami, Bapak Imam. Keren banget kan? Tidak membakar kulitnya, bilang kulit ini. Modul Nusantara Refleksi 3, mengeksplor dan mempelajari seni budaya masyarakat Gayo. Ini merupakan tempat kami beristirahat di tepi danau Laut Tawar. Sebelum melakukan aktivitas modul, kami juga ada acara senam bersama. Ini kami ke puncak Pantan Terong. Untuk naik ke Pantan Terong, kami menggunakan pick up karena jika naik bus jalannya sangat sempit. Nah, di puncak Pantan Terong kami melakukan kegiatan nari. Kegiatan ini merupakan kegiatan inisiatif dari Bapak dosen modul kami. Nah, di Pantan Terong ini kami melakukan tarian guel. Tarian guel merupakan tarian dari Aceh Tengah. Tarian guel merupakan tarian khas Gayo. Tarian ini memiliki kisah yang panjang dan koreografi yang unik. Tari guel adalah sebuah tarian tradisional yang lahir dari legenda setempat, yaitu legenda Gajah Putih. Legenda ini bercerita tentang kisah kepiluan kakak beradik di ruang lingkup kerajaan Linge Gayo. Kedua kakak beradik itu bernama Sengeda dan Bener Meriah, yang merupakan putra kandung dari Raja Linge ke-12. Tarian guel juga menjadi tari tradisi dalam upacara adat tertentu. Untuk di video kali ini saya hanya menampilkan pada saat cowok-cowok nari. Untuk lengkapnya kalian bisa nonton di IG PMM 3 Unimal Rampago. Gak aneh oi. Keren banget kan kelompok Rampago? Jadi pada saat kami nari dikelilingi dengan bukit-bukit dan pemandangan rumah-rumah masyarakat Takengon. Ini kami lagi videoin Bapak dari pick up. Ternyata kami juga di video Bapak dari mobilnya. Ini merupakan perjalanan kita balik pada saat turun kembali ke bus. Modul Nusantara Kebinekaan 5, eksplorasi Museum Rumoh Aceh.
Di museum ini kami dipandu oleh Bapak Effendi Usman. Masih 4 tema di Sabang. Ada yang udah pernah ke Sabang? OTW Pak. Satu jam. Iya, 1 jam dan ada yang 2 jam. Kapal yang cepat lah. Jadi ini Banda Aceh, ini Aceh besar. Hewan-hewan ini merupakan hewan asli, namun sudah diawetkan. Oleh ulama Aceh namanya Nurdin Araniri tentang Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh. Nah, ini salah satu Sultan Aceh ke-13 namanya Sultan Iskandar Muda. Pada masa beliaulah gemilangnya Aceh. Kayak Idul Adha, Hari Raya Kurban. Ini sebuah budaya di Aceh. Di saat hari-hari raya kurban ada hewan-hewan untuk dikurbankan, dibagi-bagikan kepada fakir-fakir miskin. Ini Masjid Raya Baitur Rahman asal mula. Keluarga Belanda untuk mencari rempah-rempah. Karena pada saat pendudukan Konstantinopel itu harga rempah-rempah dipegang oleh Turki. Mahal sekali. Makanya harga rempah-rempah pada saat itu setara dengan emas. Jadi mereka harus berpeluk. Ini merupakan baju-baju adat yang ada di daerah-daerah di Aceh. Dan ini juga terdapat rempah-rempah yang khas dari Aceh. Sebelum kami kembali, kami juga ke pameran temporer yang lokasinya berdekatan dengan Museum Rumah Aceh. Modul Nusantara Inspirasi 2, talkshow tentang sejarah tsunami Aceh. Di sini kami dibagikan oleh mentor kami kartu buat masuk ke Museum Tsunami Aceh. Adnan Anwarti, ya, oh mak. Ini kami masuk di satu ruangan yang dimana terdapat nama-nama korban tsunami pada saat itu. Ini kami melewati kayak jembatan gitu buat masuk ke ruangan selanjutnya. Museum Tsunami ini merupakan didesain oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami juga nonton film bersama, film dokumenter tsunami pada saat itu. Karena di dalam tidak boleh merekam, jadi ini langsung pada saat keluar selesai nonton film. Ini di pinggir-pinggir jalan kami lewati terdapat bingkai-bingkai bukti bagaimana dulu tsunami Aceh. Ini merupakan replika di mana dulu tsunami Aceh terjadi.
Modul Nusantara Refleksi 4. Observasi ke tempat bersejarah akibat tsunami Aceh, PLTD Apung. Kapal PLTD Apung merupakan saksi bisu dahsyatnya tsunami Aceh. Dahsyatnya gelombang tsunami pada saat itu menyeret kapal tersebut hingga 3 km ke pusat Banda Aceh. Ini kami lagi naik ke kapal yang paling tertinggi. Semula PLTD Apung berfungsi sebagai pembangkit listrik. Namun setelah masa pemulihan bencana tsunami, pemerintah Aceh menyulap kapal menjadi Museum PLTD Apung. Modul Nusantara Refleksi 5. Eksplorasi Masjid Raya Baitur Rahman. Ini penampakan masjid dari dalam. Pada saat di dalam masjid, saya dan teman-teman sangat merasa nyaman. Ini pada saat di luar kami dijelaskan oleh Bapak dosen modul mengenai masjid tersebut. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu masjid yang tidak terdampak tsunami. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Baitur Rahman terlewati oleh tsunami, namun di dalamnya tidak kemasukan air dan bahkan tidak roboh sama sekali, atau tetap kokoh berdiri. Ini sesi dokumentasi, setiap modul kami pasti mengabadikan. Modul Nusantara Kebinekaan 6. Eksplorasi daerah terumbu karang. Di sini kami melihat secara langsung keindahan bawah laut Pulau Sabang. Di bawah laut ini terdapat banyak jenis dan macam biota laut. Setelah observasi terumbu karang, kami siap-siap untuk kembali. Gak ada fotonya, cemen. Modul Nusantara Kebinekaan 7. Memahami perbedaan konsep ekowisata daerah, konservasi, dan perbedaan budaya masyarakat Kota Sabang. Konsep ekowisata di daerah konservasi berfokus pada pelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem. Sementara di daerah non-konservasi, ekowisata mungkin lebih beragam, termasuk kegiatan rekreasi alam yang tidak selalu memiliki fokus konservasi yang kuat. Terus. Modul Nusantara Kebinekaan 8. Hari Kuliner Nusantara. Di sini kami bersama-sama menuju lokasi, yaitu di Gedung Pertanian. Sebelumnya juga sudah disiapkan bahan-bahan. Lalu ini dosen modul kami menjelaskan bahan-bahan apa saja yang perlu atau yang dibutuhkan. Jadi menu ini kita akan buat bersama-sama. Kemudian ada mie tepung, kemudian ada udang, ada acar, dan ada sayur-sayuran. Kemudian di sini ada telur dan ada emping. Selanjutnya kami dibagi beberapa kelompok. Nah, ini kelompok saya. Ini ada Chef Ade. Ada Zibran di balik layar.
Selanjutnya ada Chef Nadia. Itu apanya sih yang dulu? Kurang air nih. Sebenarnya masih terdapat 3 anggota lainnya, yaitu saya, Osa, dan Dini. Kami bertugas untuk membantu para chef handal ini. Setelah masak mie Aceh, dan yang terakhir kami masak martabak Aceh. Bayar. Modul Nusantara Kontribusi Sosial. Kegiatan kontribusi sosial dengan kelompok nelayan tiram dan bersih-bersih muara. Di kegiatan kontribusi sosial ini kami membuat keramba. Keramba ini diperuntukkan untuk nelayan tiram di Desa Panggoy. Dalam kegiatan ini kami juga dibagi 2 kelompok. Yang kelompok satunya membersihkan muara. Kami juga mengajak adik-adik di sekitar untuk bermain bersama. Setelah kelompok satunya kembali, giliran kelompok kami untuk membersihkan muara. Kegiatan bersih-bersih muara ini kami berkolaborasi dengan Himaika, Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Malikussaleh. Nah, ini gambaran keramba yang sudah jadi nanti. Lalu kami kembali ke tempat pembuatan keramba. Tidak terasa sudah di akhir video. PMM 3 Unimal bertukar sementara bermakna selamanya. Kelompok 4 Rampagu, kita muda, kita bisa, luar biasa. Terima kasih.